يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, para akhwat rahimanillah wa iyyakum, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 17 Syawal 1431 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ilmu-ilmu Islam, ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu, para akhwat rahimanillah wa iyyakun, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah majelis pertama setelah kita libur panjang di bulan Ramadan, dan untuk majelis pertama ini saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaharui niat di dalam menuntut ilmu syar'i. Oleh sebab itu, kajian pada malam hari ini adalah tentang menuntut ilmu, kewajiban seorang muslim dan tuntutan zaman. Menuntut ilmu, kewajiban seorang muslim dan tuntutan zaman. Itu adalah topik kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya ulia, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ibu ketahui bahwasanya menuntut ilmu syar'i di dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Menuntut ilmu syar'i di dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang
kedudukan yang tinggi di dalam menuntut ilmu syar'i. Di antara ayat tersebut yaitu surat Thaha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Imam Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir di dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan, walam yazal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ziyadatin minal ilm hatta tawaffahu Allah azza wa jal. Dan masih saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambahkan ilmu kepada beliau sampai diwafatkan oleh Allah azza wa jal. Dan Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau mengatakan, ilaihi tadullu mahabbati tam lil ilm. Kecintaan Nabi Muhammad atau permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan ilmu kepada beliau menunjukkan akan kecintaan beliau yang sempurna kepada ilmu, wa hirsuhu alaihi, dan kesungguhan beliau terhadap menuntut ilmu syar'i. Amar Allah taala an yas'alahu ziyadatal ilm, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepadanya tambahan ilmu. Fa innal ilma khairun, sesungguhnya ilmu itu adalah sebuah kebaikan. Wa kathratul khair matlubah wa hiya minallah, dan banyaknya minta kebaikan itu sesuatu yang sangat diperlukan, dan kebaikan tersebut didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wat tariqu ilaiha al-ijtihad wasyauq lil ilm, dan jalan untuk mendapatkan kebaikan tersebut adalah bersungguh-sungguh dan selalu merindukan untuk menuntut ilmu, wa su'alillahi wal isti'anati bihi wal iftiqari ilaihi fi kulli waqt, dan meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah azza wa jal untuk meminta tambahan ilmu, dan ini termasuk keutamaan kedudukan ilmu di dalam agama Islam. Ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya ilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam yaitu surat Az-Zumar ayat 9, ayat yang sangat terkenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala atau Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah, ketika beliau menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang-orang yang mengetahui Rabbahum, mengetahui Rabb mereka, wa ya'lamuna dinahu syar'i wa dinahul jazai, dan orang-orang yang mengetahui agamanya secara syariat dan agamanya secara hukum, wa ma lahu fi dzalika minal asral wal hikam, dan apa-apa yang tersembunyi di dalam agama Islam tersebut dan juga hikmah-hikmah. Apakah sama orang-orang seperti ini, walladzina la ya'lamuna syai'an min dzalika, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa dari hal-hal yang disebutkan tadi? La yastawi haula wala haula, maka kata beliau, tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang mempunyai pengetahuan tidak akan sama dengan orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Kama, ini permisalan yang sangat jelas sekali beliau mengatakan, kama la yastawil lailu wan nahar wadh-dhiya'u wadh-dhalam, sebagaimana tidak sama malam dan siang,
dan juga cahaya serta kegelapan, wal ma'u wan nar, dan api dengan air. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang semisal dengan ini, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan jawaban. Akan tetapi ini adalah pertanyaan ingkar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan di dalam Al-Qur'an ayat yang semisal dengan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 kali. Dan semuanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta jawaban. Coba perhatikan di dalam surat Al-An'am ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil a'ma wal basir." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Ini yang pertama, ayat yang semisal dengan ayat surat Az-Zumar ayat 9 tadi. Kemudian ayat yang kedua yaitu surat An-Nahl ayat 76, surat Ar-Ra'd ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan nur." Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Dan apakah sama kegelapan dengan cahaya? Ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Di dalam surat An-Nahl ayat 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adl wa huwa 'ala siratin mustaqim." Apakah sama, kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bisu dan dia tidak memerintahkan kepada kebaikan dibandingkan dengan orang yang memerintahkan kepada keadilan? Tidak akan sama. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 76. Dan ayat yang terakhir yaitu tadi surat Az-Zumar ayat 9. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan jawaban, akan tetapi Allah menginginkan ingkar. Di sini letak bagaimana menuntut ilmu, dan orang yang berilmu tinggi kedudukannya di dalam agama Islam. Tidak akan pernah sama orang yang mengetahui, mempunyai ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain yang menunjukkan akan kedudukan ilmu, ayat yang juga sangat terkenal, surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini pernyataan Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang berilmu akan diangkat oleh derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya hadza fadilatul ilm, ini adalah keutamaan ilmu, dan setiap ayat atau hadis yang menunjukkan akan keutamaan ilmu, dimuliakannya orang yang berilmu, kemudian dipujinya orang yang berilmu, dipujinya menuntut ilmu, itu semua menunjukkan kepada hanya ilmu syar'i, kepada ilmu syar'i. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan ilmu ini, dan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, hadis-hadis yang saya sebutkan akan saya sebutkan ini, semua ibu-ibu hampir semuanya sudah mengetahuinya. Akan tetapi judul kita bukan ini sebenarnya. Judul kita adalah menuntut ilmu, kewajiban seorang muslim dan tuntutan zaman. Ibu sudah mengetahui sebuah hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan atasnya, maka dia akan memahamkan agama kepadanya. Allah akan memahamkan agama kepada orang tersebut. Coba lihat kata-kata khairan di sini. Allah disebutkan secara umum, artinya kebaikan apapun, kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia kepada agama.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang kalau seandainya tidak ada hadis lain atau tidak ada ayat lain yang menunjukkan akan keutamaan ilmu kecuali hadis ini, maka sudahlah cukup. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Hadisnya sangat luar biasa. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan baginya dengan menuntut ilmu tersebut jalan menuju surga. Ini keutamaan yang pertama, dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian keutamaan yang kedua, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan sesungguhnya para malaikat, makhluk-makhluk suci tersebut yang selalu beribadah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan sayap-sayapnya di jalan para penuntut ilmu. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Ridwan bima yasna', karena para malaikat ridha dengan apa yang dikerjakan oleh penuntut ilmu. Kemudian ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Sesungguhnya orang yang berilmu sungguh benar-benar akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Ikan-ikan yang ada di lautan yang jumlahnya sekian miliar yang kita tidak bisa menghitungnya, dan penduduk langit serta penduduk bumi yang begitu banyaknya akan memintakan ampun bagi orang-orang yang berilmu. Ini keutamaan yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bani adam khata'. Setiap anak Bani Adam itu orang yang selalu melakukan kesalahan. Tidak ada yang berhak manusia siapapun dia untuk merasa sok suci di dunia ini. Kalau dia mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka dia harus tunduk kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Maka menuntut ilmu dan orang yang berilmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi dan ikan-ikan yang ada di lautan. Ini berarti kita sangat membutuhkan ilmu dan menuntut ilmu di dalam hidup ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fadlul alimi 'alal 'abid kafadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan keutamaan orang yang ahli ibadah saja, maka sebagaimana keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang, seluruh bintang-bintang. Perhatikan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat bulan purnama, maka bintang-bintang yang ada itu akan disinari oleh bulan tersebut. Berarti keutamaan orang yang berilmu adalah dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain, di samping dia juga mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Beda dengan bintang-bintang, dia hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Itulah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi, sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mewariskan emas dan perak, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang telah mengambil bagian dari ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ini 4 keutamaan yang kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, kalau seandainya tidak ada hadis yang menunjukkan akan keutamaan ilmu kecuali hadis ini, maka cukuplah ini sebagai keutamaan ilmu yang sangat luar biasa. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengetahui akan hal ini, maka ketahuilah bahwasanya
menuntut ilmu kewajiban seorang muslim. Di samping mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa tadi, ternyata menuntut ilmu bukan hanya sebagai sesuatu anjuran, tetapi kewajiban. Coba perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Ya, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Muslim di sini maksudnya laki-laki ataupun perempuan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ahkamun Nisa, beliau mengatakan al-mar'atu syakhsun mukallaf. Artinya perempuan adalah seorang yang diberikan tanggung jawab. Karrajuli, sebagaimana laki-laki, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu tentang perkara-perkara yang diwajibkan terhadapnya agar ia menunaikan ibadah tersebut di atas sebuah keyakinan. Kenapa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita katakan menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim? Karena perhatikan baik-baik perkataan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata Ar-Rabi' Ibnu Anas, "Illa liya'budun ay illa lil ibadah." Tidaklah kuciptakan jin manusia kecuali hanya beribadah. Tujuan diciptakan kita ada di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu seorang manusia tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan benar-benar bisa merealisasikan tujuan dia hidup di dunia kecuali dia harus menuntut ilmu akan ibadah tersebut. Oleh sebab itulah ketika ayat ini di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah menafsiri, beliau mengatakan hadhil ghayah allati khalaqallahu al-jinna wal insa laha. Inilah tujuan utama yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk tujuan ini. Wa bu'itsa jami'ur rusul yad'una ilaiha. Seluruh rasul yang diutus mereka mengajak untuk tujuan ini. Wahia ibadatuhu, yaitu beribadah kepadanya Allah Azza wa Jalla. Al-mutadamminah lima'rifatihi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi wal iqbalu alaihi. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya di dalamnya juga ada kita harus mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencintainya dan kembali kepadanya dan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'radu amma siwa, dan berpaling dari seluruh yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yatadammanu ma'rifatullahi ta'ala fa inna tamamal ibadah mutawaqqifun 'alal ma'rifati billah. Kemudian beliau mengatakan, dan yang demikian itu mengharuskan kita mengetahui Allah Ta'ala. Sesungguhnya kesempurnaan sebuah ibadah akan berhenti sesuai dengan pengetahuan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kullama zdadal 'abdu ma'rifatan li rabbih kanat ibadatuhu akmal. Ini perhatikan, ini faedah yang sangat penting dari perkataan beliau. Kata beliau, bahkan sebanyak setiap kali, saya ulangi, bahkan kata beliau, setiap kali bertambah seorang hamba pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak itu pula ibadahnya akan sempurna. Fahadzal ladzi khalaqallahu al-mukallifina li ajli. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan orang-orang yang diberikan taklif, al-mukallafin li ajlih, untuk tujuan ini. Fama khalaqahum li hajatin minhu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia untuk sebuah keperluan mereka, sebuah keperluan Allah kepada mereka. Tidak. Tetapi untuk sebuah tujuan yang sangat utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada kewajiban seorang muslim adalah menuntut ilmu.
Karena kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, tidak ada lain tujuan kita di dunia ini kecuali beribadah kepada Allah, maka tidak ayah lagi kita harus benar-benar menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling utama kita tuntut adalah ilmu zat yang kita sembah, yaitu Allah Azza wa Jalla, atau yang akhirnya disebut oleh para ulama ilmu aqidah, ilmu keyakinan. Kenapa juga menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim? Karena kita beribadah harus sampai mati. Tidak bisa kita beribadah hanya bulan Ramadan saja, baca Qur'annya bulan Ramadan saja, atau sholat tahajudnya atau sholat malamnya bulan Ramadan saja. Tidak, beribadah sampai mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang sebuah keyakinan. Salim bin Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum, ya rahimahullah, yaitu cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-yaqin al-maut. Yang dimaksudkan beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Keyakinan di sini maksudnya adalah kematian. Begitulah yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, kemudian Abdurrahman ibn Zaid Al-Aslam, dan yang lain-lainnya dari para ahli tafsir di generasi para sahabat ataupun para tabi'in rahimahumullahul jami'. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya al-yaqin di sini adalah kematian, yaitu sebuah ayat dalam surat Al-Mudaththir ayat 43 sampai 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa orang-orang masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, yang di dalam neraka menjawab, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ketika orang-orang yang ada di neraka ditanya, kenapa kalian di dalam neraka? Mereka menjawab, kami bukan termasuk orang yang sholat, bukan termasuk orang yang sering memberikan makanan kepada fakir miskin, dan kami masuk ke dalam perkataan-perkataan orang-orang yang lalai. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu di dunia mendustakan hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami sebuah keyakinan. Yakin di sini maksudnya adalah apa? Adalah kematian. Tidak seperti orang-orang sufi, tasawuf yang mengatakan bahwasanya yakin di sini adalah sebuah keyakinan, ma'rifatullah, hakikat. Kalau sudah sampai derajat ini, maka seluruh taklif yang diberikan oleh Allah gugur kepadanya. Ini tidak benar, tidak sesuai yang ditafsiri oleh para ulama dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ataupun para tabi'in rahimahumullah. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau para ulama mengatakan bahwasanya menuntut ilmu agama dibagi menjadi 3. Ada ilmu yang pertama, yaitu hukum menuntut ilmu agama. Yang pertama fardu ain. Fardu ain. Artinya apa? Harus dituntut oleh setiap muslim. Tidak boleh seorang muslim bodoh di dalamnya. Yaitu diantaranya rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah sebuah kebaikan engkau kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur ataupun ke arah barat. Akan tetapi sebuah kebaikan adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya setiap muslim harus menuntut ilmu tentang rukun iman ini, karena ini adalah sebuah kebaikan. Seseorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia benar-benar menuntut akan rukun iman ini. Kemudian menuntut ilmu yang kedua yang merupakan fardhu ain juga, yaitu
menuntut ilmu tentang rukun-rukun Islam. Tidak boleh setiap muslim bodoh di dalam rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajji baitillahil haram." Ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang pertama golongan yang harus dituntut adalah fardhu ain adalah rukun iman dan rukun Islam. Tidak boleh seorang muslim pun dia bodoh di dalam rukun iman dan rukun Islam. Karena bagaimana dia akan menegakkan keislaman dan keimanan dia kalau seandainya dia tidak tahu rukun-rukunnya. Ini adalah ilmu syar'i yang pertama. Ilmu syar'i yang kedua adalah bentuknya fardhu kifayah. Artinya tidak boleh semua kaum muslimin tidak menuntut ilmu ini. Harus ada sebagian yang menuntutnya. Kemudian kalau seandainya ada sebagian yang menuntutnya, maka sudah mencukupi untuk sebagian yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu syar'i yang mustahab, yaitu ilmu syar'i yang dianjurkan untuk menuntut ilmu, tidak wajib ain, tidak juga fardu kifayah, tetapi dianjurkan. Seperti apa? Seperti memperdalami dalil-dalil, asal-asal dalil, dan memperdalami memperdalami cabang-cabang permasalahan. Ya, ini dianjurkan bagi orang-orang yang dicukupkan ilmunya dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agama Islam ini. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah maka saya ambil judul pada malam hari ini, menuntut ilmu kewajiban seorang muslim dan kebutuhan zaman. Ya, menuntut ilmu kewajiban seorang muslim. Kenapa? Karena seseorang tidak bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal kecuali dia harus menuntut ilmu akan ibadah tersebut, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah sembahannya dengan seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah Islam maka tercatat sebuah sejarah indah bagaimana para sahabat-sahabat wanita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhun, mereka senantiasa menuntut ilmu dan bertanya tentang berbagai permasalahan yang mereka miliki. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ni'man nisaul ansar, lam yakun yamna'uhunnal haya hatta yatafaqqahna fid din." Artinya, sebaik-baik perempuan adalah perempuan kaum Ansar. Tidaklah rasa malu menghalangi mereka untuk memperdalam agama mereka, untuk memperdalam pemahaman mereka di dalam agama. Ini contoh sebuah sejarah menorehkan bahwasanya sahabiyat, para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mereka menuntut ilmu syar'i. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketika disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haq. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat? Apakah ada kewajiban mandi bagi seorang perempuan bila ia mimpi basah? Ini pertanyaan dari Ummu Sulaim yang didahului perkataan beliau, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari suatu kebenaran, menunjukkan bahwasanya ini sebenarnya sebuah permasalahan yang dimalui oleh para wanita, tetapi karena di dalamnya harus menuntut ilmu, maka Ummu Sulaim berani mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya akan hukum ini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, kalau seandainya
seorang wanita mendapati air, yaitu mendapati air mani. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis juga di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qalatin nisa lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ghalabna 'alaika ar-rijal faj'al lana yawman min nafsika, fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna. Para wanita, para perempuan di zaman Rasulullah SAW berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kaum lelaki telah mengalahkan kami terhadapmu wahai Rasulullah, maka ij'al lana yauman min nafsik, jadikanlah dari dirimu suatu hari khusus untuk kami, untuk para wanita wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW pun menjanjikan kepada mereka suatu hari yang mana di situ beliau menemui para wanita dan memberikan nasihat dan memerintahkan perintah-perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi bahwasanya menuntut ilmu adalah kebutuhan zaman. Coba perhatikan sekarang, kalau ibu-ibu memperhatikan keadaan masyarakat di sekitar kita, baik ketika kita berada di Indonesia ataupun kita berada di luar Indonesia, maka sebenarnya hal-hal yang terjadi di masyarakat berupa krisis-krisis apapun bentuknya, dari mulai krisis moral, akhlak, krisis agama, krisis akidah sebelum segala sesuatu, maka itu semua bisa diobati sebenarnya adalah dengan ilmu yang diamalkan. Contoh misalkan krisis akidah. Berapa banyak orang yang di zaman penuh dengan keterbukaan seperti ini, dimanapun kita bisa menuntut ilmu, alat-alat banyak sekali menunjang kita untuk menuntut ilmu, sarana-sarana banyak sekali menunjang kita untuk menuntut ilmu. Begitu banyak sarana-sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusia masih salah. Berapa banyak manusia yang salah di dalam akidahnya, berapa banyak manusia yang masih percaya kepada syirik, yang masih melakukan perbuatan syirik, masih percaya kepada ramalan-ramalan, masih percaya kepada sesajen-sesajen, masih percaya kepada jimat-jimat. Ini semua akibat kebodohan. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarqibi muttafiqan. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan, dan penyembuhnya adalah dua perkara, yang mana di dalam kedudukan dua perkara ini saling bergandengan, tidak bisa satu dengan yang lainnya dipisahkan. Nassun minal Qur'ani, yang pertama yaitu ayat dari Al-Quran, yang kedua yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, krisis moral. Berapa banyak baik kaum muda-mudi ataupun kaum yang sudah tua, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang lancang, menjual aurat, menjual kehormatan mereka hanya untuk mencari dunia. Dan sebelum ini menjual kehormatan, menjual agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada orang yang yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pada waktu sore dia beriman dan pagi hari sudah menjadi orang kafir. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Dan pada waktu pagi hari dia beriman, sore sudah menjadi orang kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya untuk hanya mendapatkan bagian kecil daripada dunia. Ini menunjukkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah tuntutan zaman, terutama di zaman sekarang. Di zaman sekarang yang mana sebagian orang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, akibat saking banyaknya yang batil. Dikatakan hak, maka sebenarnya itu adalah batil.
Orang tidak bisa membedakan antara yang hak yang batil. Kenapa? Karena sudah jauh daripada ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta law lam yubqi 'aliman," sampai-sampai tidak ada seorang alim pun di muka bumi ini, "Fattakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fa'adallu wa dallu." Artinya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mencabut dengan biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Artinya ilmu sedikit pada waktu itu, seperti di zaman sekarang ini. Kemudian sampai tidak, hatta lam yubqi aliman, sampai tidak tersisa satu orang alim pun. Apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia menjadikan orang-orang yang bodoh dijadikan ahli fatwa, sehingga orang-orang yang bodoh tadi dijadikan ahli fatwa. Ketika ditanya, mereka menjawabnya tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Itu yang terjadi sekarang. Berapa banyak, ya? Nah, di samping kita tadi belajar hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan, kita juga belajar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam perangkap maksiat Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar. Kenapa? Karena salah satu sebabnya mereka tidak mengetahui bahwasanya Islam melarang akan hal itu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan tuntutan zaman. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung pembicaraan kita tentang menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim dan tuntunan syariat. Maka tuntutan zaman, saya ingin sedikit menyambung tentang, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menuntut ilmu agar benar-benar ilmu kita rasikh fi dzihn, agar benar-benar ilmu kita berada di kepala kita dan menjadi keyakinan kita, sehingga orang yang menuntut ilmu tidak ngambang sebagaimana sebagian orang yang lama dia menuntut ilmu, berkelana ke sana kemari, membaca kitab macam-macam, tetapi ketika ditanya sebuah permasalahan, maka akhirnya dia tidak bisa jawab karena cara menuntut ilmunya salah. Sebelum itu saya ingin menyebutkan, tadi saya katakan bahwasanya menuntut ilmu adalah tuntutan zaman. Zaman dengan segala permasalahannya. Contoh misalkan permasalahan yang sering ibu-ibu, saudari-saudari dapati, yaitu permasalahan keluarga. Berapa banyak pasangan suami istri bercerai, berapa banyak ibu-ibu dan saudara dan anak-anaknya jauh dari hubungan kekeluargaan, anak-anaknya hancur pendidikan dan pengajarannya. Ini semua sebenarnya bisa diobati dengan cara dari kedua belah pihak, baik anak ataupun orang tua harus menuntut ilmu syar'i, sehingga benar-benar bisa mengetahui hukum yang sedang dia kerjakan. Itu sekelumit tentang bagaimana ilmu syar'i berperan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Di dalam lingkup yang lebih besar, misalkan lingkup negara, permasalahan-permasalahan yang ada dalam negara sangatlah banyak. Seperti contohnya misalkan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, kemudian akhlak-akhlak bejat dari para warga negara. Ini semua bisa diatasi dengan cara dari kedua belah pihak, baik pemerintah ataupun rakyatnya, menuntut ilmu syar'i. Bisa diobati dengan cara seperti itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ingin membicarakan tentang
bagaimana sebenarnya seseorang menuntut ilmu syar'i. Setelah kita jelaskan tadi keutamaan menuntut ilmu, maka merupakan sebuah taufik yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang akhwat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu syar'i. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara belajar. Oleh sebab itu, sekali lagi termasuk kesyukuran yang harus kita syukuri adalah kita bisa duduk di dalam sebuah majelis ilmu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara bagaimana agar kita menuntut ilmu dengan baik dan benar, yang pertama yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ketersembunyian ataupun di dalam keramaian, di dalam sendirian ataupun dalam keramaian, karena ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang sulitnya aku menghafal, maka beliau memberikan wejangan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan Allah tidak memberikan cahaya kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berilmu. Sebelum itu kita harus luruskan niat kita di dalam menuntut ilmu, karena niat yang benar akan menjadikan perbuatan tersebut diberikan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan tersebut sesuai dengan niatnya. Ketika kita duduk di dalam majelis ilmu, kita membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niatkanlah bahwasanya kita mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian dari orang lain. Setelah itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah guru yang terpercaya di dalam agamanya dan ilmunya. Di dalam agamanya dan ilmunya. Dan jangan sembarangan mencari guru. Karena sebagian orang sekarang bertanya kepada semua orang. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Saya dapatkan faedah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Di zaman yang begitu terbukanya dunia informasi, semua bisa menyebarkan apa yang dia inginkan, yang ada di dalam otaknya dia bisa sebarkan, yang ada di dalam keinginannya dia bisa sebarkan. Salah satu nilai negatifnya adalah semua orang bisa bertanya kepada setiap orang tentang semua permasalahan. Nah, ini sebuah kesalahan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Albani rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahluz dzikri, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Kata beliau ketika beliau mengomentari ayat ini, kata beliau, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia menjadi dua bagian, para ulama dan orang-orang bodoh. Dan setiap bagian mempunyai kewajiban masing-masing. Tidak boleh satu bagian mengambil bagian yang kedua, dan tidak boleh bagian yang kedua mengambil bagian yang ketiga. Yang beliau maksudkan adalah setiap manusia di dunia ini dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua, yaitu ada yang merupakan bagian para ulama dan ada yang merupakan orang-orang bodoh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun." Orang yang bodoh bertanya kepada para ulama, dan para ulama menjawab orang yang bodoh. Jangan dibalik.
Ya. Sekarang sebagian orang bertanya kepada siapapun tentang apapun. Ini salah satu kesalahan yang sangat luar biasa di zaman sekarang. Padahal Muhammad ibn Sirin sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dalam muqaddimahnya, beliau berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarangan. Tidak tahu orangnya, tidak tahu dia alim atau tidak, bertanya tentang ilmu agama, mengambil ilmu darinya, ini sesuatu yang keliru. Makanya cara yang ketiga adalah cari guru yang kita benar-benar yakin akan agamanya, kebenaran agamanya dan kebenaran ilmunya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi cara-cara agar kita menuntut ilmu. Sekarang saya ingin menyebutkan secara rinci sedikit tentang bagaimana seseorang memulai untuk menuntut ilmunya. Kita ketahui di dunia ini tidak ada ilmu yang paling berharga dan paling bermanfaat dan paling dibutuhkan oleh setiap muslim kecuali sebelum segala sesuatunya adalah ilmu akidah. Maka oleh sebab itu para ulama menyarankan kalau seseorang ingin belajar sesuatu maka mulailah dengan mempelajari ilmu akidah. Sebelum mempelajari ilmu akidah maka pelajarilah Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber segala ilmu. Setiap apapun yang disebutkan di dalam ilmu-ilmu dari setiap disiplin ilmu maka sumbernya adalah Al-Quran. Maka ibu jangan heran kalau seandainya ada orang yang menulis yang sangat luar biasa, sebenarnya itu adalah sumbernya Al-Quran. Tulisannya yang luar biasa tetapi sumbernya adalah Al-Quran. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah dengan Al-Quran. Al-Quran dibaca, dihafalkan dan dipahami. Kemudian setelah itu ibu-ibu mulai dengan kitab-kitab akidah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kunu rabbaniyin hulama'a fuqaha. Kata Abdullah bin Abbas, jadilah kalian orang-orang rabbani, orang-orang yang sabar dan ahli fikih. Apa arti rabbani? Rabbani artinya adalah yang mentarbiyah manusia, mendidik manusia dengan sigharil ilm qabla kibarihi, dengan ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang besar. Karena di dalam agama Islam itu ada ilmu-ilmu dasar. Nah, di dalam masalah akidah maka para ulama menganjurkan bahwasanya seseorang ketika belajar masalah akidah maka baca Alkitab Al-Usulul Tsalatsah yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu naik, setelah dia pelajari, dia hafal ayat-ayat yang ada dalamnya, hadis-hadis yang ada dalamnya, dia pahami sebaik-baiknya dengan mendengarkan penjelasan seorang yang dianggap dia percaya dalam menjelaskan Alkitab Al-Usulul Tsalatsah, baik itu syekh ataupun ustadz-ustadz kalau seandainya berbahasa Indonesia. Kemudian setelah itu naik dia ke kitab tauhid. Begitu juga ketika kita membaca kitab tauhid, kita hafal dan kita pahami maknanya sebaik-baiknya dengan sebenar-benarnya paham. Kemudian setelah itu naik ke kitab Kasyfus Syubuhat, yang semuanya ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu naik ke kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Setelah itu, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terpampang di hadapan kita beberapa disiplin ilmu. Ada yang mau fikih, ada yang mau tafsir, ada yang mau akidah, ada yang mau hadis. Kita ambil hadis misalkan. Kalau seandainya seseorang ingin mempelajari hadis dari mulai awal agar dia menuntut ilmunya secara taksil, secara mendasar sehingga ilmunya benar-benar kokoh di dalam dirinya, maka kata para ulama mulailah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu buku hadis-hadis yang ada di dalamnya hafal, dihafal, kemudian setelah itu kita tahu artinya dan kita pahami maknanya. Faedah-faedah yang di dalam hadis-hadis tersebut apa? Karena Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau mengarang kitab itu tidak
asal-asalan. Beliau memilih hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim, merupakan hadis-hadis yang sabda Nabi yang syarat makna, pendek katanya tetapi syarat makna, banyak maknanya, banyak pelajaran yang diambil dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan itu merupakan pokok dasar ajaran Islam. Setelah itu baru naik ke kitab Umdatul Ahkam, kemudian setelah itu kita naik ke kitab Bulughul Maram, misalkan seperti itu. Ini cara-cara kalau seandainya ada seseorang yang ingin belajar hadis. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau seandainya seseorang ada yang ingin belajar fikih, maka dia mulai dari matan-matannya dulu. Dan sekali lagi ibu, ingat perkataan saya, tidak akan memberikan ilmu yang sangat paten, mematok di dalam hati ibu dan dalam diri ibu kalau seandainya ibu baca sana sini, itu tidak akan bermanfaat. Tidak akan memberikan manfaat yang besar. Dan kita tidak akan menjadi seorang penuntut ilmu yang kokoh ilmunya. Yang mana kalau seandainya ditanya dalam sebuah permasalahan, maka dia akan bisa menjawab permasalahan tersebut dengan dalil-dalilnya. Sekarang kalau seandainya ada orang ditanya, kita nih ditanya, yang hadir di majelis ilmu ditanya tentang haid. Hari ini haid, hari ini keluar darah, besok enggak keluar darah, hari ini keluar darah, apa yang kita hukumi? Padahal kita sudah bertanya, padahal kita sudah belajar, duduk di majelis ilmu berjam-jam, 5 kali pengajian. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui dasar-dasar ilmunya, yaitu hadis-hadis, dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab seperti Umdatul Ahkam dan juga Bulughul Maram. Nah, cara-cara seperti ini ibu-ibu yang saya ingin ajak kepada ibu-ibu sekalian. Jadi sudahilah ya cara-cara yang membuang waktu ibu saja, tidak memberikan ilmu yang benar-benar menetap di dalam ibu, di dalam hati ibu dan di dalam pikiran ibu. Coba mulai dari yang kecil-kecil dulu, matan-matan, kemudian hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok ajaran Islam, baru setelah itu kita memulai yang besar-besar. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.